Oke guys, nah, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya untuk sobat laut. Kali ini kita coba lagi main-main ya, sambil main-main dengan aplikasi navigasi. Jadi biasanya saya sebelum memulai pelayaran, saya cari dulu informasi mengenai cuaca ke beberapa hari ke depan gitu ya, kemudian arah arus, arah angin untuk dapat menentukan rute terbaik yang akan saya buat begitu. Jadi salah satunya di sini kita menggunakan cuaca. Menariknya di laut itu, ketika kita berada di laut atau seorang pelaut, seorang navigator yang baik itu pasti akan mempertimbangkan faktor cuaca, jadi tidak asal layar. Menariknya di laut itu tidak seperti di darat untuk navigasinya ya. Kalau di darat kita dari titik A ke titik B, yang perlu kita perhatikan mungkin hanya titik kemacetan, kemudian jalan tercepat ya, menghindari titik kemacetan, jam-jam macet begitu. Nah, menariknya di laut itu untuk dari titik A ke titik B itu kita tidak disarankan kita menggunakan rute yang sama untuk hari yang berbeda begitu, karena kondisi cuaca, arus, angin, gelombang itu pasti akan berbeda juga. Nah, seperti yang tadi ketika di awal video kita tadi loading untuk data cuacanya, dan di sini kita tampilkan untuk data cuaca yang sudah kita upload tadi. Nah, munculnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi berikut ini adalah tampilan data cuacanya seperti ini. Dari sini anginnya, ini angin ya, jadi untuk cuacanya ada angin, gelombang, tekanan udara, awan hujan, kemudian kurang tahu saya ini apa, ada current juga, arus tuh, dan lain-lain. Di sini yang kita buka adalah untuk angin. Jadi ini apa maksudnya Pak? Gitu. Oke, jadi itu maksudnya adalah kalau kita cek di sini, nah, kemana kursor kita mengarah, misalnya ke titik ini ya, maka di situ akan muncul keterangannya wind direction. Nah, itu ada 231 derajat magnetik. Nah, kemudian kecepatan angin 23,4. Ini adalah kondisi sekarang ya, kondisi saat ini. Nah, tapi kalau kita mau merencanakan rute atau jalur yang akan kita lalui, itu kita bisa menuju ke planning. Nah, di planning ini yang menarik adalah ketika kita menggunakan data cuaca, angin gitu ya, kemudian arus, gelombang. Nah, cenderung gelombang itu mengikuti angin, cenderungnya ya. Nah, seperti itu. Angin, kemudian yang biasa saya pakai juga adalah arus. Nah, begini teman-teman untuk arusnya. Oke. Jadi di sini kita melihat data anginnya dulu. Nah, di sini kita bisa cek untuk saat ini tanggal 18, kemudian besok. Nah, kalau yang rute yang biasa saya lintasi seperti ini ya. Misal dari Kendari ke Ambon begitu. Jadi kondisi cuacanya seperti ini, anginnya. Nah, kalaupun kita harus berangkat, misalnya tanggal 18 harus berangkat, nah, kita juga bisa cek nanti di perkiraan kita tanggal berapa nyampainya di titik tengah-tengah sini.
untuk memutuskan mau lewat atas buru atau lewat bawah buru gitu ya. Kita bisa cek perkiraan kita nyampainya di situ nanti di jam berapa begitu. Nah, di planning ini kalau saya contohkan saja sebentar. Misalnya kita buat dari Kendari sini menuju ke Ambon. Ini saya kasaran aja ya. Next, finish. Untuk teman-teman tadi ya. Tadi kita bisa tentukan. Ini saya buat rute untuk hari, misalnya hari ini berangkat ya. Nah, jadi ketika kita perjalanan itu, nah itu ada biru-biru ya. Ini kecepatan standarnya saya buat 8 knot. Jadi di jam 11 malam kita sudah posisi di sini. Kalau misalnya saat ini berangkat jam berapa nih? Jam 10.30, setengah 11 malam. Dengan kecepatan 8 knot kita sudah sampai sini dan kondisi cuacanya seperti ini. Kondisi angin ya. Kemudian kita cek gelombangnya. Saya menggunakan ini sudah cukup lama, 2 tahun 3 tahun ya. Sudah cukup lama dan tingkat akurasinya itu mulai dari 70 sampai 80% ke atas. Begitu. Jadi sangat membantu sekali dalam pembuatan rute. Nah, di sini ada kita melawan gelombang, kemudian arusnya. Nah, kalau kita melihat angin, menariknya di sini, anginnya tenang di sini ya. Anginnya tenang, tapi kita berlawanan dengan arus. Kemudian gelombang juga kita melawan gelombang. Dan di bagian atas buru di sini lebih tenang. Tapi jika kita menggunakan arus, nah, arus ketika kita berada di bawah buru pada jam sekian ya. Nah, itu kita bisa cek arusnya di sini tenang. Jadi saya bisa memastikan untuk jalur yang mau saya ambil itu lebih tenang. Kemudian karena kita tidak melawan arus seperti ini arusnya kencang sekali pada saat ini ya, pada saat jam 11 malam. Nah, jadi saya akan lebih memilih jalur bawah sini baru masuk ke Ambon. Begitu teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi ke angin. Nah, jadi pergerakannya seperti ini. Ini kecepatan angin di sini berapa, Pak? Oke, kita cek. Kecepatan angin di sini ya agak sepoi-sepoi 8-9, tidak terlalu kencang juga ya. Mungkin rutenya bisa lewat Ambalau sini. Kalau teman-teman mau merubah rutenya itu bisa diarahkan ke sini. Di sini ada pulau kecil Ambalau. Jadi kita tidak terlalu terkena angin ya. Tapi dengan kecepatan angin sekitar 8 knot ini tidak ombak yang ada juga tidak besar daripada saya harus melawan arus yang seperti ini. Nah, di sini arusnya itu ada berapa? 1.6 knot. Jadi kita melawan arus jadi minus 1.7, 2 knotan lah. Nah, begitu teman-teman. Menariknya di laut itu kita
tidak asal bikin rute dari A ke B, jalur yang kita lewati itu saja, kecuali untuk jarak pendek ya. Kalau jarak pendek ya nggak masalah. Tapi untuk jarak jauh antar pulau itu sebaiknya menggunakan ada panduannya cuaca. Kalau dari BMKG mungkin tidak sedetil ini ya, tidak sedetil ini datanya. Mungkin kalau dari BMKG mungkin lebih seperti ini ya. Jadi kita tidak tahu persis di mana letak atau rute yang akan kita lalui. Kalau dari BMKG pengalaman saya itu hanya saya baru tahu kalau akhir-akhir ini ada BMKG untuk maritim, tapi saya juga belum pernah coba. Kalau yang dulu itu mungkin hanya tampilan screenshot gambaran besar dari Sabang sampai Merauke saja. Kalau dari mana BMKG Maritim mungkin agak lebih detail dan lebih interaktif seperti ini ya petanya ya. Saya belum pernah nyoba lagi, pernah dulu sekali coba, setelah itu nggak pernah coba lagi untuk yang BMKG Maritim. Biasanya teman-teman hanya bisa mengakses yang peta garis besar seperti ini ya. Oh, di sini misalnya antara Sulawesi dan Ambon itu oh cuacanya seperti ini gitu. Jadi tidak bisa melihat lebih detail titik mana yang cocok untuk dilalui. Oke, begitu teman-teman untuk cuaca. Nah, seperti itu. Kemudian Oke, lanjut lagi untuk selanjutnya apa lagi ya, peta 3 dimensi. Mungkin 3 dimensi itu yang saya maksud 3 dimensi itu seperti ini ya. Jadi teman-teman di sini bisa cek untuk 3 dimensinya. Gambaran ini bisa sambil kapal jalan ya, tapi karena saya tidak tersambung dengan giro kapal itu ya, jadi kapalnya di sini berwarna hitam, nggak bisa jalan. Dan untuk kontur lautnya seperti ini. Lumayan bisa dibandingkan ya teman-teman kalau mau cek. Nah, itu ada titik-titik kedalaman tuh ya. Jadi bisa visualisasi tracknya itu lebih jelas. Kalau ini disambungkan dengan sensor kedalaman, itu jadi kapal kalian bisa jadi kapal survei juga. Jadi sekalian jalan, sekalian mengupdate kedalaman yang sebenarnya yang ditangkap dari sonar. Untuk itu saya contohkan, kayaknya sudah pernah ada deh saya pakai itu ya. Mana? Salah, ini kita coba di sini di wilayah Ambon.
Nah, itu Pak, kenapa kok gambarnya kok bergerak-gerak? Nah, itu menyesuaikan dengan skala. Jadi kotaknya ini membatasi kotak ini ya, membatasi skalanya. Ini skala terdalamnya 321 meter ya, yang berwarna ini. Kemudian ada lagi yang kita coba cek ke dalam sana. Nah, ini belum di loading. Data kedalaman yang pernah dilintasi itu ada di komputer satunya. Jadi kalau kita menggunakan echo sounder itu akan ada di video saya sebelumnya juga, mungkin kalian bisa cek. Nah, jadi kalau sambil jalan maka petanya ini akan, misalnya di sini kedalaman 26 tapi pada echo soundernya itu 15, maka konturnya ini akan otomatis berubah menyesuaikan dengan tingkat kedalamannya, jadi akan berubah, langsung diupdate begitu. Oke, baik, kita kembali ke navigasi lagi ya. Jadi di navigasi ini kita menggunakan, di navigasi ini juga ada ininya ya, 3 dimensinya juga. Saya juga sudah pernah pakai. Nah, saya tunjukkan di video-video saya yang sebelumnya. Ini 3 dimensinya seperti ini. Kalian kalau menambahkan shadingnya seperti ini, oke, orientasinya kita bisa cek. Nah, seperti inilah kondisi kontur wilayah Singapura Batam ya. Nah, seperti ini teman-teman. Itulah menariknya ketika kita menggunakan aplikasi ini, itu lebih interaktif, petanya juga interaktif seperti ini. Kalau kita mau kembalikan lagi ke 2 dimensi itu tinggal klik kanan saja. Nah, kembali ke 2 dimensi, kemudian shadingnya kita matikan dulu ya biar agak lebih jelas. Baik, untuk wilayah yang cukup lengkap di sini ada Batam, Singapura ya, antara itu. Saya tunjukkan icon-iconnya. Ini yang warna oranye ini adalah arus, arah arus. Kalau yang ini, yang agak ungu-ungu ini, itu menunjukkan arah navigasi ya. Jadi ada separasinya, separasi atau pemisahan jalurnya. Nah, itu petanya sangat interaktif. Kalau dibandingkan dengan OpenCPN, menurut saya jauh sekali. Saya juga dulu menggunakan OpenCPN, tetapi karena resource-nya itu terlalu banyak, untuk mendownload satu peta Indonesia saja, untuk yang versi Navionic ya, peta Navionic itu membutuhkan sekitar 1 tera lebih yang pernah saya coba, dan setelah itu di loading di OpenCPN-nya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi aplikasinya akan jadi berat sekali ketika kita menggunakan peta lain ya, selain peta CM93. Nah, kalau di sini itu sudah petanya interaktif. Kalian bisa cek di sini ada ini arah arus. Jadi ada tabelnya sendiri, arah arus, tanggal, jamnya juga ada, kemudian kecepatannya di situ ya. Nah, ini bisa kalian cek berapa hari ke depan. Tuh. Fitur-fiturnya untuk ini tulisan sand and stone menunjukkan dasar lautnya itu terdiri dari pasir dan bebatuan, kemudian ada sand and coral ya,
koral, pasir. Nah, ini yang banyak nih. Sand, shell, coral, gravel. Jadi pasir, kemudian ada kulit-kulit kerang gitu kali ya, ada koral, kemudian ada gravel, itu batu kecil-kecil. Oke. Kemudian ini pelabuhan Batu Ampar, saya contohkan di sini. Ada pasang surutnya juga di sini, tabel pasang surut. Ini tabel pasang surut terdapat di seluruh Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia yang ada pelabuhannya kemungkinan besar ada ini. Kalau yang baru-baru pelabuhannya baru berusia 5 tahun kayaknya belum ada deh. Ini untuk pelabuhan yang sudah lama-lama, jadi di sini sudah ada pasang surutnya. Misalnya kita di jam 1 pagi. Nah, di sini mau pasang tertingginya di jam 2, kemudian turun lagi di jam 8 pagi ya, begitu ya teman-teman. Nah, ini ada di seluruh hampir seluruh Indonesia ada yang kuning ya. Kemudian kalian bisa cek di sini juga. Ini masih arus juga. Nah, di sini rambu-rambunya bisa diklik arah lampunya kemana gitu ya. Terus keterangannya di situ akan muncul. Kita bisa cek propertiesnya. Oke. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Kalian bisa cek nanti. Kalau mau tanya-tanya, saya persilahkan. Nah, untuk teman-teman yang mau coba-coba, nah, aplikasi ini saya jual di Shopee saya. Mungkin kalian nanti bisa cek di link deskripsinya ya. Cek linknya di deskripsi, tinggalkan komentar untuk bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam Sobat Laut.